Terima kasih Kak Mimi, Bang Ali, terutama Literasi Kopi sudah memfasilitasi pertemuan ini. Uh, Mungkin bagi aku sendiri juga tergolong baru ya Kak, termasuk di aktivitas-aktivitas uh, penyelamatan lingkungan bisa dibilang, atau ya aku nggak bisa dibilang juga aku sebagai aktivis penyelamatan lingkungan juga. Cuma gini, kita mencoba intinya gini, kita kan fokusnya kepada riset sosial ekologis, agraria dan masyarakat terdampak. Nah, mungkin yang kita sedang menginisiasi termasuk bersama Sri Kandil Lestari dan LBH Medan terkait bagaimana dampak sebenarnya PLTU dan dampak buruk yang sudah di film tadi sampaikan. Nah, menurut saya gini, aku pikir di sini ini persoalan tambang ini juga kita bisa, kalau kita kaitkannya adalah persoalan sejarah gitu kan, bagaimana oligarki tersebut dibangun kan sejak Orba ya kan. Kemudian kalau secara izin yang legal tersebut juga sebenarnya kan ada rentang waktu. Apa bedanya sekarang kita yang sudah merdeka sama kolonial? Nah, pada saat kolonial itu dulu eksploitasi, termasuk kenapa sistem sejarah, beban sejarah, karena bagaimana kita bicaranya bagaimana belenggu kapitalisme di lingkungan kita sendiri, termasuk dari ujung sampai kaki rambut kita. Kalau dulu di masa kolonial itu kan jelas-jelas ekspansi terhadap lahan, kemudian untuk perkebunan 1870. Nah, di kemerdekaan Indonesia kemudian kan ada dua undang-undang sektoral di bidang kehutanan dan pertambangan yang kemudian itu menjadi atau punya prinsip yang sama untuk memberi izin-izin itu terhadap perusahaan tambang, termasuk gini, bukan hanya soal tambang batu bara, tapi tambang-tambang yang lain seperti minyak, termasuk juga terkait tambang emas seperti Freeport. Itu kan kita di sini kan bicaranya juga tidak bicara, nggak hanya bicara lokal, tapi kan situasi global, nasional sampai ke lokal itu punya kaitan yang erat. Kenapa juga ke bisnis batu bara tadi itu PLTU galak dibangun untuk peningkatan katanya 35.000 watt. Sebenarnya semenjak 15 kalau aku nggak salah juga kan, karena juga pembatasan tadinya Cina sebagai importir besar industri hasil tambang batu bara di Indonesia kemudian menolak mentah. Mereka tidak mau lagi menerima tambang, akibatnya kita mengelola sendiri mengelola sendiri sumber daya batu bara kita, termasuk ya kepentingannya apa, untuk katanya listrik, kebutuhan listrik kita, walaupun sementara sejauh ini sudah cukup, walaupun memang banyak desa juga ada yang belum kan, itu soal infrastruktur lah yang kemudian pemerintah sekarang yang katanya mencoba bangun. Nah, mungkin aku gini juga mencoba untuk bagaimana kita juga saling refleksi dan apa yang harus kita lakukan juga kan. Aku mungkin berangkat dari bagaimana PLTU ini kenapa itu digalakkan dan kemudian sampai pada dampaknya itu bukan hanya masyarakat lokal. Nah, gini, apa yang harus kita lakukan? Kita juga gini, apakah kita secara individu merupakan di sini, termasuk kita adalah bagian dari korban itu sendiri? Iya, secara tidak langsung. Salah satunya polusinya juga secara tidak langsung. Atau apakah kita juga sebagai pelaku? Kita juga sebagai penerima atau sebagai yang memanfaatkan apa yang listrik dari PLTU itu kita gunakan. Sebenarnya bukan hanya PLTU, jelas-jelas merugikan masyarakat. Yang terbarukan seperti air saja itu menjadi masalah, termasuk masyarakat lokal yang ganti ruginya. Di Lausi Meme ada pembangunan bendungan yang kemudian tuh menyumbang, ada sumbangsi akan dibangun PLTA, itu saja sekarang saat ini bermasalah.
juga kalau kita lihat di Batang Toru. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, salah satunya untuk secara individu ya bagaimana kita, termasuk ini salah satu upaya kita menyampaikan kepada kedua calon. Kemudian berkampanye. Nah, apakah itu juga akan maksimal untuk kita? Kita akan melihatnya juga. Kemudian kalau kita, apakah kita kemudian percaya kepada saya sering melihat berbagai perdebatan, terutama gini, kenapa dampaknya itu tidak langsung kepada kita, termasuk dampak tidak langsungnya itu adalah perubahan iklim. Yang kemudian kenapa juga aku tadi berbicara soal global perubahan iklim. Sekarang rata-rata suhu bumi itu meningkat 2 derajat Celcius. Banyak perjanjian telah dibuat seperti protokol Kyoto, atau sampai sekarang ada itu kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Apakah itu juga jadi alat untuk mencegah penurunan emisi karbon itu sendiri? Tidak, karena kita lihat juga itu hanya untuk sebagai pembatasan dan ada peluang bisnis baru, yaitu bisnis penjualan karbon. Terutama dampaknya ke kita jelas. Negara-negara maju atau negara-negara industri selalu menyalahkan kita dari aktivitas industri yang eksploitatif, termasuk juga di perkebunan. Itu menyalahkan kita, karena ini sebenarnya tidak fair bagi kita juga kan. Ya sebenarnya kalau menurutku apa langkah sebenarnya yang konkret sebenarnya kalau kita percaya sama pemerintah? Aku pikir untuk menghentikan agenda-agenda tersebut ya menghentikan laju pertumbuhan ekonomi. Karena kan secara data juga mengatakan bahwa 2008-2009 saat krisis ekonomi global itu 0,5 derajat perubahan iklim turun. Dan karena aktivitas industri ketika sedang krisis tersebut saat itu turun. Tapi kalau kita coba lihat juga apakah kedua calon presiden kita yang jelas-jelas tadi sebagai pelaku dari bisnis tambang yang eksploitatif tersebut bisa melakukan itu. Sementara jelas beberapa debat itu kita dengar prinsip dari mereka adalah pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga bagaimana juga ketika kita mengkampanyekan, kenapa aku tadi tidak bisa juga mengkampanyekannya kepada masyarakat lokal, kalau masyarakat lokal yang terdampak itu kita bisa kampanye secara langsung. Tapi ketika kita di lapangan, ketika di sekitaran PLTU juga kita mendengar ada juga beberapa masyarakat termasuk generasi mudanya itu ya cita-citanya ingin kerja di PLTU. Itu kan jadi salah satu masalah ke depan kan. Kemudian apakah kita ya kata Kak Mimi tadi, kemudian biarkanlah ini jadi beban generasi masa depan, kan tidak. Nah, kemudian lagi soal bagaimana prinsip pertumbuhan ekonomi ini sendiri. Kenapa aku bilang tidak bisa kita mengkampanyekan? Apakah kita mengkampanyekan perubahan iklim sekarang terus masyarakat sekitar yang terdampak atau secara jauh terdampak gitu untuk menghentikan aktivitas itu? Bagaimana kita penyelamatan lingkungan juga? Kalau mereka untuk makan dan bayar listrik besok itu mereka susah gitu, karena yang paling terjadi korban akibat dari perubahan iklim industri ekstraktif itu adalah orang miskin. Kenapa? Kalau orang kaya bisa seperti di Cina, di Beijing itu polusi udara yang dari aktivitas industri dan polusi kota itu orang kaya menyekolahkan anak-anaknya di fasilitas-fasilitas yang punya high teknologi, alat virtual untuk membuat mereka nyaman dengan udara bersih. Tapi jelas kalau orang miskin, apa yang kita termasuk kita sendiri untuk bulan depan atau masa depan kita sendiri masih bingung kita, karena prinsip bagi kita juga penghasilan kita meningkat, ketika pertumbuhan ekonomi negara kita juga meningkat. Mungkin itu jadi bisa diskusi kita masing-masing, apa yang sebenarnya
tindakan real yang kita lakukan. Apakah kita kemudian praktek kegiatan sehari-hari kita dengan mencoba termasuk aku salut sama kawan-kawan yang seperti menggunakan atau menghentikan produk-produk turunan dari industri atau industri eksploitatif sendiri kan, seperti pipet yang sampai pakai pipet stainless kalau istilah sekarang. Apakah itu juga jadi akan yang bisa kita lakukan, sementara untuk pembelian itu juga mahal? Apakah kita kemudian, kalau tadi PLTU ada beberapa yang memakai tenaga energi surya yang cost-nya sebenarnya lebih mahal, apakah itu yang kita lakukan? Mungkin bisa diskusi nanti. Oke, nah untuk bentar ya. Ya, untuk pembukaan ini menjadi menarik karena sudah komplit ya dari tadi, pembukaan di pertama tentang tujuan, kemudian tentang upaya hukum dan lingkaran setan yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Kemudian juga dari dari Hari ya, Bang Rianda tadi sudah bahas juga upaya kampanye ataupun segala penggunaan teknologi yang sebenarnya baik tapi harganya mahal. Nah, ini pasti saya kembalikan lagi kepada seluruh audiens gitu. Nah, terkait ini saya juga agak sedikit tergelitik karena selama ini kampanye yang dilakukan di sekolah kan hanya sekedar apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam apa yang tidak bisa diperbaharui.